Pemirsa, sebanyak 97 warga negara Indonesia melarikan diri dari perusahaan scam online di kota Kratom, Provinsi Kandal, Kamboja. Pelarian para WNI juga menyebabkan kericuhan, akibatnya 11 orang terluka. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Chaerutum, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring. Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menjelaskan benar adanya insiden kaburnya 97 WNI, di mana 86 orang telah berada di kantor polisi kota Chaerutum, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, taman kota seharusnya menjadi ruang publik untuk masyarakat yang mau mengabadikan momen indahnya. Namun tak sedikit yang memanfaatkan ruang publik untuk melakukan pungutan liar. Komunitas fotografer di Tebet Eco Park pun membantah adanya pungli. Salah seorang warga Jakarta berinisial AM mengaku dimintai sejumlah uang oleh komunitas fotografi di Tebet Eco Park. Uang tersebut dikatakan untuk masuk ke dalam komunitas dan pembuatan ID card. Namun koordinator fotografer Tebet Eco Park, Hadi, membantah hal tersebut. Hadi mengatakan tidak ada pemungutan itu dan tidak ada paksaan. Memang ada pembatasan tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Akun CFD People, kemudian di sini ada Tastel Fat Foto. Dia bilang tentang uang 500.000, itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tagih uang 500.000. Komunitas masih diperbolehkan, tapi untuk sekarang kami membatasi. Jadi silahkan buat orang-orang atau teman-teman fotografer, karena memang di sini area publik, silahkan kalau misalnya mau datang. Sementara itu, pengelola Tebet Eco Park, Rachel, mengatakan akan lebih mengawasi setiap aktivitas yang terjadi di Tebet Eco Park setelah maraknya kasus pungli ini karena ruang terbuka hijau merupakan fasilitas umum yang bisa dinikmati siapapun. Pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung, baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain. Sebelumnya viral di media sosial komentar seorang pemilik akun yang mengeluhkan adanya komunitas yang meminta uang Rp500.000 kepada fotografer yang ingin memotret di Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Eco Park, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan apapun untuk aktivitas non-komersil di taman. Dirinya menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Ada komunitas fotografer gitu Pak Gub di Tebet, jadi mereka di sana. Nggak ada. Nagih uang 500, nagih uang. Jadi yang melarang siapa? Ya, komunitas fotografer. Komunitas fotografer melarang pengunjung ambil foto gitu. Iya. Enggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Kan ada tindakan soal itu Pak? Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan wong itu taman milik. Sama ya Pak. Pemirsa, waspadalah kasus penyakit influenza tipe A kini kian merebak dan membuat sebagian pasien harus dirawat inap di rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta.
Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Jepang. Lalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas akan bereskan berbagai kebocoran anggaran dan juga penerimaan negara yang terjadi di berbagai kementerian dan lembaga. Menkyu Purbaya siap menebang habis berbagai kebocoran anggaran dan penerimaan negara yang selama ini kerap terjadi. Fokus utamanya memperkuat penerimaan negara dengan perbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Purbaya menduga potensi shortfall atau kekurangan penerimaan akan terus melebar, namun memastikan langkah-langkah korektif dilakukan untuk menutup kebocoran yang ada. Ya, kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di underpassing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga. Terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih, Pak? Besaran gimana, Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih, Pak? Pajak. Ya mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana, Pak? Yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu, Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana, Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses.